Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar tema ya. Mudah-mudahan semuanya masih semangat di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk kemana-kemana harus pakai masker, jaga kebersihan agar kita terlindung dari virus corona. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mengenal beberapa tokoh para pejuang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa-siapa saja pejuang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya, yang mana pada pejuang-pejuang ini yang membuat Indonesia kita merdeka, ya. Tanpa adanya pejuang-pejuang ini, maka mungkin sampai saat ini kita dijajah oleh para Portugis atau istilahnya para penjajah daerah negara-negara lain. Nah, berikut siapa-siapa saja tokoh pejuang ya yang sejak yang berjuang pada masa itu. Nah, sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia itu memiliki negara yang merdeka, berdaulat, bermartabat, ya, memiliki yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Nah, tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Makanya hari ini kita akan mengenal itu supaya kita paham ke depannya, oh ini pejuang Indonesia yang membuat negara kita merdeka seperti ini. Nah, mari sama-sama kita belajar mengenal para pejuang proklamasi Republik Indonesia. Ya, siapa saja? Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua, ya, siapa itu si Insinyur Soekarno? Nah, Insinyur Soekarno ini adalah presiden pertama yang menjabat di negara kita ini semenjak dia merdeka. Nah, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat, ya. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, ya, pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, itu. Nah, berikutnya yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini, ya, Dr. Haji Muhammad Hatta ini ya lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, ya, dan dia lahirnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, ini salah satunya. Dia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Nah, dan Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Nah, ini makanya kita harus perlu memahami siapa tokoh-tokohnya. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah Ahmad Subarjo, ya. Ahmad Subarjo Jojo di Suwarjo. Nah, itu payah sebutannya. Nah, tokoh ini adalah yang lahir di daerah Kerawang, Jawa Barat, ya, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Ya. Berikutnya adalah
Laksamana Taksimaeda. Laksamana Taksimaeda ini adalah seorang perwira, ya, seorang perwira, ya, tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang. Beliau adalah membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya untuk digunakan kegiatan yang sangat penting, ya. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa. Nih untuk berembuk mengumpul, istilahnya mencari satu mufakat, maka dinyatakan di rumah Laksamana Taksimaeda. Nah, berikutnya adalah Soekarni. Nah, tokoh Soekarni ini lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 14 Juli 1916 atau 1916. Beliau wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Itu tokoh yang kelima. Tokoh yang keenam yaitu Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah salah satu tokoh, ya, yang mana termasuk dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dia lahir, Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dengan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati adalah seorang yang menjahit bendera merah putih, ya, bendera pusaka sangsaka merah putih. Inilah adalah orangnya, yaitu Bu Fatmawati. Nah, yang terakhir, yang berikutnya yaitu Sayuti Malik. Nah, adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Ini adalah Sayuti Malik yang mengetik teks proklamasinya setelah istilahnya setelah disempurnakan, ya, setelah disempurnakan oleh Bung Karno. Nah, jadi inilah salah satu tokoh-tokoh para pejuang yang dalam membuat kemerdekaan Republik Indonesia dengan menciptakan teks proklamasi tadi. Baik, itu saja untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti kita coba cari tugasnya, ya. Lihat di buku, ya, buku tema kita di halaman 24, ya, di buku tema di halaman 24, ya. Di situ lihat kita diminta untuk membuat peta pikirannya. Bagaimana untuk mencari peta pikiran ini? Dengan istilah kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, ini yang perlu kita pahami dari teks yang ada pada buku di halaman 22 dan 24. Nah, berikut ini video penjelasannya bahwasanya tokoh-tokoh pejuang Republik Indonesia dalam mencetuskan kemerdekaan ada 7 orang yang berperan penting dalam proklamasi tadi. Seperti yang pertama itu, ya, jelas Bung Karno adalah presiden pertama, Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama, lalu Ahmad Subarjo adalah di sini Menteri Luar Negeri yang pertama kali di Indonesia. Lalu Laksamana Taksimaeda adalah tokoh yang mana memberikan rumahnya untuk merembukan, rapatkan untuk istilah
mendapatkan tentang proklamasi tadi ya. Lalu ada Pak Soekarni, dia adalah pemuda pejuang yang gigih melawan penjajah. Ya, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itulah Bung Karno adalah salah satu tokoh ya pemuda yang meminta kepada Presiden Soekarno untuk menandatangani proklamasi tadi dengan Bung Hatta ya. Lalu ada Ibu Fatmawati yang salah satu tokoh yang pertama kali menjahit bendera Sang Saka merah putih. Yang terakhir yaitu Bapak Sayuti Malik. Bapak Sayuti Malik adalah orang yang pertama kali mengetik teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.